Jangan hanya menghargai anak pada hasilnya, ajari anak prosesnya. Sadarkan, sentuhlah dia tadi hatinya, biarkan jadi milikmu selamanya. Sentuh hatinya. Kalau anak, bukan hanya anak, suami jenengan pengen manut, sentuh hatinya. Bersenang-senang di atas penderitaan, gak boleh kayak gitu. Sebaliknya, seperti lilin menyinari orang sekitar tapi dirinya terbakar, itu juga gak boleh. Sehingga orang-orang muslim, apapun yang terjadi, jangan pernah jadi beban bagi orang lain. Tapi juga jangan membebani diri atas orang lain. Jangan biarkan hati kita terluka. Dan jangan melukai hati siapapun saja. Supaya bisa membahagiakan orang lain, maka ya diri sendiri harus bahagia. Kalau kita bahagia, kita bisa membahagiakan. Supaya bisa menolong orang lain, ya harus bisa menolong diri sendiri. Jadi umat Islam itu harus bisa bermanfaat. Yang bermanfaat itu bukan memanfaatkan orang, tapi memberi manfaat. Supaya bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya kamu harus jadi orang yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa asbahihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Yahya al-Mazini, dari Yahya al-Mazini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, la dharar wa la dhirar. Ini hadis diriwayatkan oleh Malik dan Ibnu Majah radhiyallahu anhum. La dharar wa la dhirar. Ya, kalau di hadis di kitab terjemahan ini diterjemahkan la dharar wa la dhirar, artinya tidak diperbolehkan mencederai diri sendiri maupun mencederai orang lain. Nah, kalau di dalam kitab Al-Muntaqa, kata dharar itu memiliki arti manfaat bagi kita, tapi mudarat, membahayakan bagi orang lain. Jenenge bersenang-senang di atas penderitaan, itu tidak boleh, itu namanya dharar. Bersenang-senang di atas penderitaan, sing penting aku seneng, gak boleh, tapi membawa korban. Terno aku, pokoknya kudu terno aku. Padahal orang yang diperintah, diminta nganterin, lagi repot, lagi sibuk. Mulih kerja njaluk mangan. Seneng tak gak disediani mangan? Mulih teko kerja kesel-kesel, ada teh, ada kopi, ada nasi, ada ikan, lauk pauk, sayur mayur, kari mangan. Manfaat untuk diri sendiri, menyenangkan, disambut datang ke rumah, disambut buka pintu, halo sayang, assalamualaikum, seneng gak? Seneng
dicium tangan bolak-balik, wah terhormat, wah, seneng. Tapi ternyata bagi orang yang menyediakan makan, menyediakan kopi, menyediakan teh, yang nyambut atine anggite gak soro nyiapno ngene iki. Wis anak repot ngurus bayi, sik nyediani mangan. Menyenangkan bagi dirinya tapi membuat derita orang lain. Itu doror, itu nggak boleh. Jenengan dikai duit bojo seneng tak gak? Seneng ben wulan dikai tak gak? Dikai yo, golek dhewe ta dikai. Alhamdulillah, seneng manfaat bagi sing dikei, bagi sing ngekei. Kalau itu membahayakan, minta kita uang pada suami, minta kita uang pada anak, minta kita uang pada orang tua, menyenangkan kita, tapi membahayakan bagi orang yang ngasih uang. Gara-gara duit dicekel bojone kabeh, tengah embong perjalanan kate tuku bensin lo gak duwe duit, mogok tengah embong. Lah kok iso wong nyambut gawe dapat gaji, lah duit dicekel bojoku kabeh. Lek njaluk kok gare tukaran. Ada enggak kayak gitu? Enggak. Menguntungkan diri sendiri tapi membawa mudarat, membawa mafsadat bagi orang lain. Namanya bersenang-senang di atas penderitaan. Enggak boleh kayak gitu. Sebaliknya, la doror. Kalau doror itu menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain, enggak boleh. Sebaliknya diror. Apa itu diror? Ma laisa laka fihi manfa'ah wa ala jarika fihi madarrah. Menguntungkan orang lain tapi diri sendiri mafsadat, mudarat bagi diri sendiri. Seperti lilin menyinari orang sekitar tapi dirinya terbakar. Itu juga enggak boleh. Demi kamu, aku rela berkorban untukmu. Pret. Begitu jadi korban, gak nelongso dah. Nangis, gak terima nangis. Rusaknya jiwa gak boleh bagi orang Islam. Merusak jiwa sendiri itu loh gak boleh. Apalagi membahayakan fisik, wes jelas. Kaplok kono gak apa-apa wis demi kamu, yang penting kamu bahagia. Wis jelas dikuaploki ngono ku sik. Iya, sepurane ya. Demi kamu. Yang penting kamu bahagia. Aku rela menderita. Ada enggak model gitu? Nah, enggak ada ya di sini. Masya Allah, nggak boleh, memang itu nggak boleh. Lalu terus gimana? Jadi umat Islam itu harus bisa bermanfaat sebesar-besarnya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka yang bermanfaat itu bukan memanfaatkan orang, tapi memberi manfaat. Supaya bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya kamu harus jadi orang yang kuat. Jangan dibakar. Supaya bisa menolong orang lain, ya harus bisa menolong diri sendiri. Gimana bisa nolong orang lain wong awake dhewe ajur? Gimana bisa membantu orang lain
Kalau kita tidak bisa membantu diri kita sendiri, masalah dhewe gak iso nyelesaikan, apalagi masalah orang lain. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat, membahagiakan orang lain, manfaat apa enggak? Lek nek atine nelongso mesni lo abot, ya kan? Nek kita hati kita luka, sakit, pikiran kita sakit. Ya, hatilah sakit, pikiran sakit. Wajah ini loh meskipun nggak disakiti, ikut sakit. Alise lah morong ini. Ya bang enggak? Kalau hati bahagia, tapi lek gak bahagia, nyaprut. Mesem dipaksa, mesem tapi kecut. Ya bang enggak? Dengan otomatis seluruh tubuh ikut tergerak. Apa yang kita rasakan akan mempengaruhi raga kita. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi raga kita. Gerak raga kita dipengaruhi oleh hati dan pikiran kita. Maka jangan biarkan hati kita terluka. Dan jangan melukai hati siapapun saja. Nah, adil apa enggak gitu? Adil, Islam itu begitu. Maka jadi manusia harus sedang-sedang saja. Jangan jadi lilin yang jadi pahlawan bagi banyak orang, tapi dirinya menderita. Jangan juga demi kebahagiaanku, maka aku lakukan apa saja tanpa peduli ada orang yang menderita karena keinginan kebahagiaan kita. La dharar wala dirar. Ibu-ibu yang punya suami, yang punya anak, berlaku. Ini bukan hanya berlaku di masyarakat nang tonggo, nang konco, tapi juga berlaku bagi siapapun. Maka jagalah dirimu, anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, jagalah keluargamu. Orang terdekat dulu. Naron dari neraka. Apa itu neraka? Neraka itu penderitaan. Neraka itu orang tunggu mati. Di dunia itu ya ada neraka. Neraka itu panas hati. Neraka bukan? Panas pikir. Neraka bukan? Panas urip. Neraka bukan? Iya, itu neraka dunia. Nah, hindari. Apalagi neraka akhirat yang abadi harus dihindari. Maka jangan menyelamatkan orang lain, dirinya berkorban. Jangan juga mengorbankan orang lain untuk kita. Demi anak aku rela berkorban. Gak boleh kayak gitu. Demi suamiku aku rela bekerja. Suamiku ongkang-ongkang. Gak boleh kalau sampai melebihi di atas beban, pasti mafsadat. Pasti ada yang rusak. Boh rusak atine, boh rusak pikire. Apalagi kalau sudah fisiknya dikaplok, ditodeng, ditonjok, disepak. Itu jelas membahayakan. Gak boleh diam. Harus berbuat menyelamatkan. Siapa yang harus diselamatkan? Pertama-tama selamatkan diri kita. Gak boleh demi anak, gak boleh. Demi suami gak boleh. Selamatkan diri dulu. Baru kita selamatkan anak kita, selamatkan suami kita. Makanya saat durunge mana dipikir, ojo mek mana. Mampu enggak kita
Sudahkah kita bisa mendidik diri kita? Ojo asal mana, engkau mari mana, dikekno wong, ada model kayak gitu. Ada apa enggak ya? Insya Allah di sini enggak ada ya. Anak itu amanah. Ada yang bilang anak itu anugerah, banyak anak, banyak. Itu udah salah cara pandang. Anak itu amanah. Yang menganggap anak anugerah, nanti khawatirnya anaknya jadikan investasi. Akhirnya dieksploitasi. Disuruh jadi pelayan dia. Kepentingan dia, bukan kepentingan si anak. Itu namanya doror. Lapa duwe anak besok cek ono sing ndongakno aku lek mati. Wah, kepentingan siapa itu? Kepentingan diri. Gak boleh. Anak itu amanah, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kamu manak, mari manak, mbok apakno anakmu. Nih, banyak anak orang tua ya, seneng-seneng karepe dhewe. Munak mana, kelon seneng, bercinta seneng. Ya, begitu mana ngeluh, anaknya dibuang. Ada kan model gitu? Ada apa enggak? Sehingga orang-orang muslim apapun yang terjadi jangan pernah jadi beban bagi orang lain. Tapi juga jangan membebani diri atas orang lain. Lek duwe dulur sing model kayak ngono, ya. Jalukan, berpangku tangan. Umat Islam wajib menolong sesama, tapi nolong pun ada caranya. Anak jadi amanah bagi orang tua. Jangan dianggap anugerah. Anugerah itu bersyukur, alhamdulillah. Liane pengen duwe anak setelah pernikahan. Itu anugerah, tapi ingat jangan dianggap anugerah itu kemudian hak milikmu. Semua ini milik Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Harus dipikirkan segala sesuatu, jangan sampai kita bersenang-senang di atas penderitaan. Nah, itu anak pada orang tua. Orang tua pada anak juga begitu. Jangan nganggap anak investasi. Akhirnya anak diminta, dituntut, dipaksa seperti kemauan orang tuanya. Padahal anak kita itu bukan kita. Anak kita dilahirkan dengan fitrahnya masing-masing. Yang boleh jadi berbeda dengan orang tuanya. Betul apa? Betul. Ketika kita paksa anak-anak seperti kita, ibu iku biyen yo. Ono enggak sing model ngono? Anake nelongso ta gak? Iya, ono sing meneng manut ae merubah-mut. Ya, ada anak-anak di omah penurut karena takut sama orang tua. Takut itu menderita enggak? Halo, takut itu menderita enggak? Menderita, bikin penderitaan pada anak, dosa jenengan. Tapi demi kebaikan dia, kalau demi kebaikan dia, sadarkan dia kalau supaya dia melakukannya dengan sadar, dengan riang, dengan gembira. Jangan cuma dipaksa. Ya, kamu harus ranking 1, gak ranking 1, gak usah sekolah, gak tak kasih uang saku. Menderita enggak anaknya? Lihat kemampuan anaknya. Jangan dibikin stres. Kalau memang dia mampu ranking 1, motivasi. Kalau enggak mampu, jangan dipaksa. Memangnya kalau ranking pasti sukses? Belum tentu. Itu orang tua toksik namanya. Makanya ojo ngomelan tuh.
Ngomel itu loh menyakiti orang. Tapi kalau anak nggak dipaksa gimana? Dipaksa sadarkan, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh hatinya. Kalau anak, bukan hanya anak, suami jenengan pengen manut, sentuh hatinya. Bukan dengan diomeli, bukan dengan disakiti. Bukan dengan dipaksa. Kenali apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Kenali karakternya, perlakukan anak sesuai dengan fitrahnya. Kuliah di mana saja sama. Yang menentukan masa depanmu bukan kamu kuliah di mana. Yang menentukan masa depanmu bukan ijazahmu apa. Yang menentukan masa depanmu bukan nilaimu berapa. Yang penting kamu harus menjadi dirimu yang berkualitas sesuai dengan kemampuan. Belajar kuliah di mana saja. Ajari anak-anak divalidasi perasaannya. Ajari menerima kesalahan. Terus ajari untuk memperbaiki. Kalau kamu begini terus nanti yang terjadi gimana? Ayo sekarang kamu harusnya di mana? Diajari. Nah, jangan hanya menghargai anak pada hasilnya. Ajari anak prosesnya. Jangan larang anak-anak bersalah, nanti harus selalu benar. Ketika orang itu harus selalu benar, akhirnya tidak mau terlihat salah walau salah, akhirnya nyalah-nyalain orang. Yaitu yang disebut dengan narsis. Narsis kalau terus nggak dihabati, jadi narcissistic personality disorder. Ketokane apik padahal gregetno ono tak gak model ngono. Ada apa enggak? Karena dituntut selalu yang terbaik, selalu berprestasi. Ketika tidak prestasi, tidak percaya diri. Karena dituntut selalu terbaik, maka ketika ada orang yang lebih baik gak terima, sakit hati. Akhirnya menghalang-halangi orang jadi lebih baik. Greget no tak?